Ya, aku ngerti masalahmu. Saiki kabeh terserah kowe. Iya. Kowe arep metu leren ora apa-apa. Oh ya. Nek kowe Iya. terus ora apa-apa. Nah, Oh. apa ya? Justru ketika ibu saya itu mengatakan begitu, rasanya mak Iya. serol Iya. apa ya namanya? Itu udah langsung Justru luluh marake semua lega ya. itu. Ha, Saya tuh luluh. nggak punya beban sik neng kene Iya, iki iya. rasane iki diuculi kabeh lho. Iya. Langsung enteng gitu loh. Wis. Iya. Enteng, lalu napas saya juga enak sekali yang saya Iya, rasakan iya. pengalaman hanya berdua dengan ibu saya, nggak ada kakak Nggak saya yang ada saya tahu iya, ya. iya. Nah, ya karena sudah seperti itu, lalu ya saya minta doa pada ibu. Lalu setelah pulang ke seminari, saya kok malah merasa enteng, Oh. enteng dan tidak butuh waktu lama untuk apa ya? Saya menggugah kembali sendi-sendi apa ya sendi-sendi panggilan saya. Istilahnya move on-nya Romo bisa cepet ya. Iya, cepat. Iya kan? Heeh. Dan saya lalu apa ya dengan lebih enak lalu justru mengatakan iya Oh, iya. ketika itu justru ketika ada suatu kebebasan yang diberikan ibu kepada saya Oh, iya. lalu akhirnya wis aneka masalah lalu diramungke dituntun oleh romo-romo pembimbing di seminari relasi-relasi wis pokoknya diberesi kabeh semuanya pokoknya semacam Iya. itu Ha-ha. dan akhirnya saya maju ke tahbisan. Oh iya. Anu ya menarik banget ya kalau untuk pengalaman itu ya Romo ya. Romo, sampai dengan ditabiskan berarti Romo ditabiskan tanggal 9 Juli 9 tahun Juli 2003. 2003 ya. Nah, ya. Nah, itu. Lalu setelah Romo ditabiskan, karya pertama Romo di mana Romo? Waktu itu di paroki mana? Setelah ditabiskan, saya berkarya pertama di Paroki Wonogiri. Oh, Wonogiri. Ya, di Ya. Wonogiri, Santo Yohanes Rasul ya, dekat Oh, iya. Gunung Ha-ha. Gandul. Saya udah pernah ke sana. Oh, pernah ke sana? Romo. Iya. Nah, cari tiwul itu ya. Di Wonogiri 2 tahun. Setelah itu lalu ke Paroki Mboro Oh, Mboro. 1 tahun, Santa Iya, Teresia iya. ya. Itu Lisium. apa, tanah tumpah darah saya. Oh ya, Mboro. artinya 1 tahun saya di Oh, sana. 1 tahun ya. Setelah itu saya diutus ke mana? Ke Manokwari, Papua. Oh, jauh. Ya, Iya. 2 tahun. Enggak naik pesawat cuma 6 jam. 2 tahun. 2 tahun ya. Kemudian dibenum ke Paroki Santo Pius X Karanganyar. Itu Karanganyar. Karanganyar Wetan Solo. Oh iya. Di iya. Tawangmangu. Iya iya, yang Tawangmangu itu ya. Heeh. Itu berapa ya? 3,5 tahun. Mm-mm. Kemudian digeser ke Santa Teresia Jombor, Klaten. Di Jombor. situ 6 tahun. Heeh. Kemudian ke Oh, lama ya Romo yang Cukup di lama Jombor ya, tuh paling lama di Paling situ. lama. setelah itu dipindah ke Paroki Kendal, Oh, Santo Kendal. Antonius Padua. Itu tidak sampai 2 tahun. Oh, enggak sampai 2 tahun. 1,5 tahun ya kira-kira. Oh, iya. Lah baru Agustus kemarin itu dipindah ke sini Paroki Kerapia. Oh, gitu ya. Baru Agustus kemarin Ya, ya. Ha, setahun belum genap. Iya, setahun belum genap. Ya. Itu Romo apa namanya? Saat Romo menjadi Romo kepala paroki ya. Nah, ya, itu waktu tidak semua tidak semua tidak kan. semua, Ha, ya. Pasti semua Romo juga mengalami seperti itu Ya, ya Romo ya. ya. Kalau seperti. Oke, Romo. Waktu Romo itu pernah nggak terbayangkan kan sekarang Romo itu menjabat sebagai ketua komisi liturgi Kepilkan Semarang nih. Pernah nggak Romo sebelumnya terbayangkan, Romo itu ternyata sampai mendapatkan satu tanggung jawab yang istilahnya bukan berat tapi tanggung jawabnya menurut saya ya tanggung jawab yang tidak enteng ya, itu menjadi ketua komisi liturgi. Pernah terbayangkan nggak atau sebelumnya Romo juga sudah pernah menjadi punya pengalaman anggota atau bagaimana di dalam komisi liturgi itu sendiri Romo? Oh ya, sebetulnya kalau ketika apa ya, perpindahan dari Klaten, Jombor Klaten masuk ke Kendal, artinya KVKPAN Semarang. Iya. Kan saya belasan tahun di KVKPAN Surakarta. Oh gitu ya, belasan Masuk tahun ke ya. KVKPAN Semarang, itu saya sudah tahu bahwa nanti akan meneruske jadi komisi liturgi Oh, Semarang ya. gitu ya. Karena sebelumnya ketika di Surakarta saya juga menjadi
ketua komisi liturgi di sana ya. Ketua? Komisi liturgi di sana. Sudah sebelumnya memang ketua komisi liturgi di sana, Toh Iya. Romo? Oh, Lalu nek digeser antar kami romo-romo komplit itu kan wis bisi-bisiane kan keras. Lalu sudah tahu sih. Oh, iya. Justru ketika dulu tidak menduganya ketika dari paroki Karanganyar dipindah ke paroki Jombor. Iya. Ketika itu saya belum jadi komisi liturgi. Oh. Digeser ke Jombor menggantikan Romo Budi Haryono. Oh iya, Romo. Yang itu adalah bendara komplit keuskupan, keuskupan. Ya. Keuskupan ya. Nah, ketika itu belum sampai belum sampai di Jombor, saya ditelepon oleh Romo Suko ketika itu. Romo jenengan oleh ganti Romo Budi ning paroki komplit nggih. Nah, komplit pripun? Nggih, ganti napa? Sebagai Romo paroki, ya ganti san nyekel duitnya komplit semacam itu. Iya, iya. Waktu itu ya saya menyakui ya. Iya. Menyakui, lalu mulai tahun 12 itu ya, Iya, 2012 itu heeh. saya masuk ke Oh. komisi liturgi enggak Itu sekarang ini. awalnya masuk di komisi liturgi Iya, ya. iya. Ya. Lalu kemudian Romo menjadi ketua komisi liturgi Kevikepan tuh sejak 2000 tahun berapa, Romo? 2000? Saya awal itu menjadi bendahara komisi liturgi keuskupan. Keuskupan. Itu Iya. berapa tahun saya lupa ya. Gak apa-apa, Romo. Yang Orang ngeling-ngeling Iya, pokoknya nyambut gawe rampung. pokoknya udah. Tahun berapa ya? 14 atau tahun 2013 saya lupa. Oh, Saya iya. ada pergantian peran ya. Lalu akhirnya saya memegang mungkin 2014 Oh, mungkin. iya, iya. Saya memegang jadi komisi liturgi, ketua komisi liturgi Surakarta. Lalu ke bendara karena Romo Budi kan terus waktu itu di Papua tidak lama lalu kembali ke Romo Budi. Iya. Oh, begitu ya. Berarti menjabat ketua ini akhir 2017 ya, Romo? Yang Surakarta. Oh, kalau yang ini? Yang ini di baru Kevikepan menjabat Semarang? tahun akhir tahun 17 ya. Tahun 17 Yang di sini ya, yang Semarang. Di sini ya. Ya. Oh iya iya, Romo. Rasanya gimana Romo menjadi mendapatkan sebuah tanggung jawab menjadi ketua komisi liturgi Kevikepan Semarang nih, Romo? Jadi apakah Romo itu merasakan ini sebuah tantangan yang sangat berat atau bagaimana? Bagi saya karena sudah punya pengalaman di Surakarta, iya, iya. lalu tidak dirasakan berat lagi ya. Ya Gitu wis bagian dari uripku ngono wae ya. Iya. Dan juga akhirnya saya merasakan bisa senang lah dengan karya pelayanan ini ya, Iya. tambahan Tambahan. selain jadi Romo paroki Tambahan juga profesi ya, tambah Romo. tambahan profesi. Tambahan profesi ya. Iya. Senang. Lalu yang saya rasakan begini, yang membuat saya senang ya, itu adalah saya dalam tanda kutip dipaksa untuk belajar. Belajar iya. lagi maksudnya. Belajar lagi ya. Karena memang ada hal tertentu yang itu sinau detailnya. Iya. Sinau detailnya justru ketika masuk ke komisi. Gitu ya. Memang dulu di Kentungan, di fakultas, itu ya semua dipelajari ya. Iya. Ada dosen-dosen yang membimbing kami. Gitu ya. Tetapi ada bagian-bagian yang tidak sedetail itu ya. Nah, baru ketika menghadapi di lapangan, menjadi orang lapangan, Iya. itu lalu dipaksa secara positif Gitu ya. untuk belajar. Iya. Lalu seninya adalah seninya kalau yang saya rasakan itu seperti ngunduh layangan. Itu bagaimana? Ngunduh Romo? layangan itu ada saatnya itu kita tarik, Tarik. dulu, Iya. tarik. Artinya kita tidak ingin jatuh kepada ekstrim manapun, ekstrim yang super strict, Iya. pokoknya sangat-sangat Sangat-sangat kaku, Iya. ya semacam itu. Tapi juga tidak ingin jatuh ke sisi yang sama sekali tidak mengindahkan peraturan Ya. atau apa yang dimaksud oleh gereja Iya. sama sekali ya. Artinya itu berjalan secara harmoni, ya itu yang seninya ada di situ. Menghadapi teman-teman Romo itu juga begitu. Iya. Gitu. Ya, nek pengen aliran strik, saya tahu kudunya seperti ini ya. Iya. Tetapi kan itu namanya komunitas. Iya. Namanya komunitas, paroki-paroki, romo-romo ya beda-beda. Iya, benar. Semacam itu kudu tarik ulur, Iya. kudu tidak jatuh ke ekstrim manapun. Iya, Romo. Itu sepertinya berlaku untuk juga ini dengan sharingnya Romo. Kami banyak di antara kami yang pelayanan itu juga misalnya diminta untuk menjadi ini ketua apa, koordinator apa, itu sharingnya Romo bagus banget. Jadi
kita di situ memang dipaksa untuk belajar ya, betul ya Romo ya, more and more. Jadi belajar itu kapanpun ya Romo ya, saat kita pun istilahnya dilalah itu diberikan tanggung jawab yang penuh di situ, disitulah kita memang harus dipaksa belajar ya Romo ya. Gitu. Bagus banget nih sharingnya itu teman-teman semua ya. Oke, nah sekarang nih ini mengenai anniversary Sweet 17-nya Romo kemarin ya, yang jatuh tanggal 9 Juli 2020 ya. Romo, yang Romo rasakan apa? Romo sudah menjalani kehidupan berimamat ini selama 17 tahun. Adakah yang super spesial? Biasanya kalau Sweet 17 itu kan memang spesial gitu. Ada nggak Romo? Loh ada loh, Romo kan juga harus ada yang spesial gitu. Spesialnya Romo beda dengan kami kali. Spesialnya pertama itu ketika melihat itu ke arah bawah dan ke atas. Yang saya maksud ke bawah itu kalau melihat adik-adik. Kalau melihat adik-adik kami ya, teman-teman Romo yang lebih muda atau sampai frater-frater, itu saya melihat ke sini, kok jebol aku wis tuwa. Ya iya dong, harus bertambah. Itu ada dong. frater yang sekarang live in di sini ya, di sini. Masih. Saya tanya, Romo, frater dari mana? Dari Mboro. Omahe ngendi? Sudimoro. Tahun sekian, tahun 2005 saya di Mboro kan. Tahun 2005 kelas frater wis umur piro? Oh, saya masih SD. Saya sudah jadi Romo 3 tahun, dia masih SD. Sekarang sudah mau tahbisan. Oh iya. Lalu saya merasa, wih aku semua ya. Tapi ketika melihat ke atas, terus Romo-Romo yang lebih senior, ternyata lalu saya merasakan iki lagi pitulas. Oh iya. Nonton saya wis selawe, saya wis 50 punjul semacam itu ya. Lalu yang mengesan bagi saya adalah jadi perjalanan menjadi imam dalam tahun-tahun yang kami hidupi itu adalah melanjutkan memproses diri. Saya di banyak tempat menceritakan kok saya itu saya suwe tahun tahbisan. Itu tuh rasa saya sebagai figur bapak ya bagi umat paroki di mana saya hidup itu semakin saya rasakan. Biyen iki nek ketemu bocah-bocah mudika ngono ya kaya jape mete wong Jogja. Kancane dhewe ya plak-plek. Tapi sekarang ini saya merasakan